Halo semuanya, bersama saya Mailisa. Di sini saya akan memberikan solusi atau rekomendasi terkait dengan kasus dugaan kerugian negara yang terjadi pada pengelolaan keuangan PT Antam. Kasus dugaan kerugian keuangan negara yang melibatkan ex-petinggi PT Antam telah menarik perhatian publik dan menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam perusahaan milik negara. Kerugian yang mencapai 100,8 miliar menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan sumber daya yang seharusnya dikelola dengan transparan dan akuntabel. Situasi ini tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis akar masalah dan mencari solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Nah, di sini saya memiliki beberapa langkah solusi yang perlu diimplementasikan guna mengatasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan. Yang pertama, dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang kuat, membangun tim audit internal yang independen untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua transaksi keuangan. Pengawasan yang ketat akan membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Dengan sistem pengawasan yang efektif, PT Antam dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan. Selanjutnya dengan pelatihan dan pendidikan karyawan, meskipun Dodi adalah pelaku utama, jika seluruh karyawan termasuk manajemen memiliki pemahaman yang kuat tentang etika bisnis dan tanggung jawab, mereka lebih mungkin untuk menolak praktik korupsi dan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut. Karyawan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan perusahaan perlu dilengkapi dengan pelatihan dan pendidikan mengenai etika bisnis, kepatuhan, dan manajemen keuangan. Dengan meningkatkan kesadaran akan integritas dan tanggung jawab, perusahaan dapat menciptakan budaya yang menolak korupsi dan mendorong pelaporan tindakan yang tidak etis. Yang terakhir, dengan pengembangan kebijakan keuangan yang jelas. Kebijakan keuangan yang jelas dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak dan pedoman analisis risiko. Dengan adanya kebijakan yang jelas, PT Antam dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan transparansi serta memberikan panduan yang jelas bagi karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Selain solusi tersebut, penting juga melakukan transparansi dan evaluasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan membangun kepercayaan pemangku kepentingan termasuk investor, karyawan, dan masyarakat. PT Antam perlu rutin menerbitkan laporan keuangan yang jelas agar semua pihak dapat memantau kinerja perusahaan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan keuangan secara berkala dengan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan regulasi dan kondisi pasar. PT Antam dapat memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangannya tetap relevan dan efektif. Langkah-langkah ini akan membantu perusahaan untuk lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah yang diusulkan tadi akan membantu PT Antam mengatasi masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan menerapkan audit yang ketat, memperkuat kontrol internal, meningkatkan transparansi, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, PT Antam dapat memperbaiki pengelolaan keuangannya. Langkah-langkah ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan, jadikan PT Antam contoh yang baik dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Itu dia solusi atau rekomendasi yang dapat saya berikan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.